lihat di awal pemerintahan Pak Prabowo justru agak meragukan soal efektivitas itu. Tetapi kan kita juga harus ukur apakah kita mampu melakukan itu. Apakah kita punya dana? Ada ambisi yang besar, tapi saya kira perlu dihitung oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya apakah negara kita mampu untuk melakukan itu. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, udah gak kerasa nih, udah 100 hari lebih kita dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Dan Kabinet Merah Putih juga udah bekerja selama 100 hari lebih. Nah, di sini sekarang kita bakal ngebahas nih, program-programnya udah berjalan secara efektif atau belum? Atau apakah masih ada kekurangan di antara program-program tersebut? Langsung aja kita sambut tamu kita hari ini, Pak Saidiman Ahmad. Halo Pak, apa kabar? Halo Smart Viewers. Apa kabar Pak? Kabar baik. Oke, Pak, ini kan kita udah 100 hari nih Pak, dipimpin oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah program-program yang dijalankan ini sudah berjalan sesuai ekspektasi, sudah secara efektif atau masih banyak kekurangan? Pertama-tama perlu kita sadari bahwa ini kan baru 100 hari. Tentu semua janji-janji politik tidak mungkin dipenuhi di dalam 100 hari atau 3 bulan saja dari pemerintahan. Tetapi biasanya 100 hari ini digunakan oleh para pengamat atau juga masyarakat untuk kemudian memprediksi kira-kira ke depan ini apakah pemerintahan ini akan berjalan efektif atau tidak. Biasanya di dalam 100 hari itu pemerintahan itu sudah melakukan ancang-ancang atau memberi petunjuk ya kepada publik melalui kebijakan-kebijakan awal yang mereka lakukan, sehingga kita bisa melihat bahwa ke depan itu akan seperti apa pemerintahan itu. Nah, saya melihat di sini kalau pemerintahan Prabowo ini secara keseluruhan sudah ada tentu saja yang sudah berjalan, misalnya makan siang gratis, kemudian sudah ada statement dari Pak Prabowo untuk menaikkan UMP, gaji dan tunjangan ASN, walaupun itu diperdebatkan begitu ya. Tetapi secara umum saya kira masih banyak ya yang harus dilakukan. Dan saya kira ini konsekuensi dari pilihan dari Pak Prabowo sendiri. Misalnya Pak Prabowo kan salah satu janjinya adalah target pertumbuhan ekonomi 8%. Yang itu artinya perlu ada efektivitas kinerja dari pemerintah untuk mencapai itu kan target yang sangat ambisius. Dan butuh efektivitas, tetapi kita lihat di awal pemerintahan Pak Prabowo justru agak meragukan soal efektivitas itu. Kalau kita lihat dari misalnya yang dilakukan pertama oleh Pak Prabowo adalah membentuk kabinet yang sangat besar, lebih dari 100 orang itu dilantik begitu ya. Kemudian itu kan cita-cita mengenai pemerintahan yang efektif, pemangkasan anggaran agar lebih fokus pada program-program sosial, itu kemudian kita bisa pertanyakan dari sana. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ada juga sejumlah hal yang dikemukakan oleh Pak Prabowo atau pemerintahannya ini membuat kita agak ragu gitu ya. Misalnya ide mengenai mengembalikan pemilihan kepala daerah menjadi dipilih lagi oleh DPRD begitu. Kemudian statement-statement sejumlah menteri ya, misalnya ada menteri yang akan membabat 20 juta hektar hutan gitu ya. Itu Kementerian Kehutanan gitu kan, agak aneh gitu ya. Kemudian sejumlah kontroversi dari menteri ya. Misalnya yang paling terbaru adalah kontroversi dari Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya, yang didemo oleh staf-stafnya gitu kan. Itu baru pertama kali terjadi karena dianggap sebagai orang yang arogan. Ada isu-isu mengenai pagar laut yang sampai sekarang ini belum dikemukakan secara resmi oleh pemerintah. Sebenarnya itu punya siapa gitu, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Bahwa ada upaya untuk mencabut, Prabowo cuma muncul kan secara tegas ini diperintahkan oleh Pak Prabowo, oleh Presiden untuk mencabut itu pagar laut. Tetapi tidak dikemukakan siapa yang punya itu, bagaimana tindakan hukum terhadap orang yang melakukan itu kalau itu memang pelanggaran hukum. Jadi ada banyak sekali aspek yang kita lihat di 100 hari pertama ini agak meragukan menurut saya, yang perlu kita awasi dan perlu kita kritisi. Oke, berarti tadi Bapak bilang kan memang ini sebagai kabinet yang cukup gemuk ya, karena ada 100 lebih kan. Nah, berarti dengan banyaknya orang yang ada di kabinet ini nggak menjamin kinerjanya makin meningkat dong Pak berarti? Saya kira iya, kecenderungan di dunia ini adalah pemerintahan itu dibuat efektif.
pembantu presiden dalam hal ini kementerian itu dibuat lebih ramping gitu ya. Sehingga kerja-kerja lebih lincah gitu. Kalau ini kan sekarang ada persoalan koordinasi, belum lagi penambahan biaya dan seterusnya. Sehingga ke depan kita melihat jangan-jangan pemerintahan ke depan ini akan lebih banyak kompromistisnya dibanding misalnya mengambil satu kebijakan yang efektif, yang strategis. Misalnya kalau kita lihat sekarang ada survei dari Litbang Kompas misalnya, tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Pak Prabowo itu 80,9%. Jadi itu cukup tinggi gitu ya. Kalau dibanding dengan Pak Jokowi waktu awal-awal pemerintahan itu tidak sampai segitu. Di survei kami di Juli 2015 itu approval rating Pak Jokowi ketika itu hanya 41%. Beberapa bulan kemudian hanya naik menjadi 50-an%. Jadi cukup jauh gitu ya. Nah, tapi itu memang beda. Pak Jokowi waktu itu di awal-awal pemerintahannya mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang tidak populer memang, tapi di awal pemerintahan itu perlu dilakukan. Karena kan biasanya orang pemerintahan itu mengambil kebijakan yang populer itu menjelang akhir pemerintahan, karena ada angan-angan politik bahwa untuk dipilih kembali kan. Jadi nggak bisa nih ngambil kebijakan. Kadang-kadang kebijakan strategis itu tidak disukai orang. Misalnya pencabutan atau pengalihan subsidi dari subsidi energi menjadi pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi di awal. Itu kan tidak populer. Subsidinya dicabut itu sudah tidak populer. Membangun jembatan, membangun jalan itu juga di awal-awal pembangunan itu pasti tidak populer karena membuat macet, membuat debu dan seterusnya. Orang pasti kurang suka biasanya dengan itu. Nah, itu dilakukan Pak Jokowi di awal. Nah, di akhir baru kemudian keluar kebijakan-kebijakan populisnya. Nah, Pak Prabowo itu di awal justru yang dilakukan adalah kebijakan populis. Ngasih makan gratis, menaikkan gaji, menghapus utang UMKM dan seterusnya. Itu semuanya kebijakan populis. Tapi kita tidak menemukan ada satu kebijakan yang sifatnya strategis, yang itu penting untuk jangka panjang, yang walaupun mungkin itu tidak populis. Itu yang tidak terjadi pada Pak Prabowo sekarang. Nih Pak, kan Pak Prabowo ini memiliki beberapa program populis seperti makan bergizi gratis, UMP naik dan sebagainya. Nah, ini kan tentu aja dengan dilaksanakannya program-program tersebut itu ada juga berpengaruh kepada faktor ekonomi kita nih, faktor ekonomi ke negara. Nah, menurut Bapak ini tuh sepadan nggak sih Pak dengan apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita harus keluarkan gitu? Kalau kita lihat retorika dari pemerintahan Pak Prabowo, tentu itu bisa diterima ya, bahwa misalnya program makan siang gratis ini penting untuk memperbaiki kecerdasan warga gitu ya. Sejak dini publik kita anak-anak itu dikasih makan siang gratis. Tetapi kan kita juga harus ukur apakah kita mampu melakukan itu. Apakah kita punya dana? Misalnya tahun ini kan pemerintah harus membayar 800 triliun untuk utang luar negeri kan. Dan juga kita punya program pembangunan infrastruktur yang konon di awal itu pemerintahan Pak Prabowo itu adalah klaimnya ingin menjadi kelanjutan dari Pak Jokowi. Yang isi dari pembangunan Pak Jokowi itu infrastruktur. Nah, sementara Pak Prabowo ini kan beda ini. Yaitu yang kita juga perlu mempertanyakan apakah pemerintahan ini masih kelanjutan atau tidak. Karena misalnya untuk makan siang gratis itu yang harus dikasih makan itu 83 juta anak-anak. Dan yang sekarang, program yang sekarang ini kan diluncurkan sejak 6 Januari ya, itu baru bisa menjangkau sekitar 1, sekian persen dari 83 juta itu. Itu pun dananya yang dianggarkan itu 71 triliun. Dan para ekonom menghitung 71 triliun ini itu hanya bisa mungkin dipakai sampai bulan Juni. Ya kita butuh nambah lagi untuk sampai akhir tahun itu ya 140-an triliun gitu ya. Dan itu sekarang belum kelihatan dananya. Dari mana ngambilnya? Karena itu kemudian pemerintah ada inisiatif untuk menghentikan dulu pembangunan infrastruktur. IKN misalnya kemarin kita baca itu mau didesain ulang sama Pak Prabowo. Rencana pindah ke ibu kota itu dimundurkan sampai di akhir jabatan Pak Prabowo dan seterusnya. Bahkan sebelumnya kan ada rencana untuk meningkatkan pajak PPN ya dari 11% menjadi 12%. Kalau diprotes orang kemudian hanya berlaku untuk barang-barang mewah gitu. Jadi ada ambisi yang besar, tapi saya kira perlu dihitung oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya apakah negara kita mampu untuk melakukan itu. Dan saya melihat sekarang ini belum terlihat.
kemampuan fiskal negara kita untuk kemudian mendanai program-program populis tadi yang sangat ambisius itu. Oke, berarti ini kan program 100 hari kerja dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sangat amat berbeda ya Pak pada awalnya. Nah, kalau menurut Bapak sebagai presiden, sebenarnya kita tuh harus membuat program-program yang lebih baik, membuat program-program yang kayak membangun infrastruktur seperti Pak Jokowi atau program-program populis kayak Pak Prabowo ini, Pak? Kalau negara kita mampu, misalnya semua rakyat dikasih makan gitu, kalau negara mampu ya oke saja, itu penting, itu bagus malah. Tapi harus diukur kemampuan. Jadi di dalam kalau kita studi mengenai kebijakan publik itu doktrinnya adalah bahwa sumber daya negara ini terbatas, ada scarcity di sana. Karena itu kemudian setiap kebijakan itu selalu ada trade off. Kalau kita ngambil satu kebijakan ini, maka kita mengorbankan kebijakan yang lain. Selalu ada pilihan-pilihan itu sebetulnya. Nah, menurut saya itu yang kelihatannya belum dihitung secara jelas ya oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat tradisi politik kita, biasanya di awal-awal itu pemerintah mengambil keputusan yang pahit. Untuk kemudian, karena kalau menjelang nanti akhir jabatan, pemerintah perlu, Pak Prabowo pasti ingin agar citranya di masyarakat itu baik kan. Apalagi kalau punya cita-cita ingin kembali terpilih. Nah, kalau dari awal programnya sudah populis kayak gini, saya membayangkan 2 tahun atau 3 tahun sebelum pemilihan nanti, dana negara akan habis dipakai untuk bansos kayak gitu begitu. Sementara masyarakat kita bukan hanya itu yang dibutuhkan. Kalau negara kalau negara punya kemampuan ya boleh aja. Tapi ada persoalan yang cukup mendasar juga, kita masih butuh pembangunan infrastruktur. Misalnya pemerintah belum cukup memberikan informasi kepada publik soal apakah pemerintah sedang ada upaya untuk mencari atau membuka sumber-sumber pendanaan baru untuk program-program itu, dan kita tidak lihat sampai sekarang. Nah Pak, kan kita juga tahu nih Pak, di awal-awal masa jabatan Pak Prabowo, dia langsung keluar negeri ketemu kepala-kepala negara lain, dan juga mempererat hubungan ekonomi dan negara juga kan Pak. Nah, kalau menurut Bapak ini gimana Pak, ngelihat langkah Pak Prabowo dalam kebijakan luar negeri ini? Yang perlu kita, ya itu memang dilakukan oleh Pak Prabowo, tetapi kita juga perlu sadari bahwa kepala-kepala negara ini atau negara-negara sahabat ini tentu akan melihat juga negara kita ini seberapa siap misalnya untuk menerima dana dari mereka untuk investasi ke kita gitu. Dan kalau kita lihat misalnya dari awal sudah ada kabinetnya yang tidak efektif, ada tumpang tindih, bayangkan investor itu mungkin akan pikir-pikir juga, sebelum kabinet sebegitu luas saja, sebegitu banyak itu, kalau saya datang invest ke Indonesia, itu perizinannya seperti apa itu, banyak banget instansi. Apalagi sekarang dipecah-pecah gitu ya. Jadi dari situ saja orang bisa mikir gitu. Kemudian bagaimana dengan penegakan hukum? Salah satu faktor yang membuat orang mau menanamkan modalnya di sini lah kan kalau ada kepastian hukum. Nah, kita di sini masih ada persoalan KPK yang dilemahkan di masa Pak Jokowi dan sekarang tidak dipulihkan. Bahkan KPK program pertamanya adalah mentersangkakan ketua partai atau sekjen partai yang di luar pemerintahan gitu. Mestinya KPK itu dibentuk untuk mengawasi yang sedang berkuasa itu kan. Ada apa? Ini yang pertama dia lakukan adalah, jadi dia menjadi kesannya ya, menjadi lembaga yang dipakai oleh negara untuk menekan lawan politik gitu. Ini saja bisa bermasalah gitu ya. Apalagi misalnya kalau para investor dari luar ini melihat salah satu penjelasan kenapa orang mau datang ke negara kita kalau ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu terjadi kalau ada kontrol terhadap negara. Dan di pemerintahan kita sekarang dengan kabinet yang sangat gemuk, itu hampir semua partai ada di dalam gitu. Tidak ada kontrol. Bagaimana kita mengharapkan satu pemerintahan yang akuntabel, yang efektif kalau tidak ada kontrol? PDI Perjuangan sendiri walaupun di luar pemerintahan kan sekarang retorikanya ya dia mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi hampir tidak kontrol. Nah, pemerintahan yang tidak ada kontrol itu berbahaya gitu. Itu isinya bisa korupsi besar gitu. Kan sering sekali kita dengar gitu ya, pemerintahan itu cenderung korup. Apa itu kata Lord Acton itu ya, pemerintahan yang absolut tidak ada kontrol itu corruptnya absolutely. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.
Jadi itu yang terjadi. Menurut saya keluar negeri itu bisa menjadi sekedar gimmick kalau di dalam negeri tidak dipersiapkan secara serius. Karena itu kita banyak tuh udah berkunjung ke Indonesia, ternyata investasinya di Vietnam. Apalagi kalau kita lihat kunjungan pertama ke Cina, ke Amerika, dan ke satu lagi kemana itu, ke Amerika Latin itu kan disoroti sama di Economist. Ada laporannya itu kan, dia nyoroti bagaimana Pak Prabowo menelpon Donald Trump, yang ada menghitung dia, Pak Prabowo ketika nelpon Donald Trump itu ada lebih dari 20 kali mengatakan sir, siap sir, wah ini sir. Jadi kelihatan tidak sejajar gitu ya pada retorika Pak Prabowo di sini kan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, itu juga menurunkan kita. Atau misalnya ketika ke China gitu ya, diterima dengan gegap gempita oleh Xi Jinping, tapi kemudian sejumlah pernyataan Xi Jinping diamini gitu ya, termasuk soal Laut Cina Selatan. Kemudian juga mengakui narasi ekonomi alternatif dari Cina gitu, yang itu bisa menyinggung Amerika yang juga aliansi kita. Sekarang masuk ke BRICS ya, dan diancam oleh Trump gitu ya, kalau ini negara-negara ini maka akan dipajaki kalau ada persoalan gitu. Jadi kunjungan ke luar negeri menurut saya oke sebagai langkah awal, tapi sampai sekarang kita belum melihat satu arah yang relatif lebih jelas. Berarti kesannya lebih agak terlalu terburu-buru ya, dan harusnya berbenah di dalam dulu ya Mas? Ya penting, harus dua-duanya harus dilakukan kan. Jadi kita meyakinkan orang, tapi di dalam ini juga orang itu kan, ini zaman yang sangat canggih kan sekarang, tidak mungkin dia teryakinkan hanya karena ngomong saja, hanya karena ketemu. Tapi mereka pasti ada melihat gitu kondisi Indonesia sekarang. Beberapa kali nih Pak Prabowo juga suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang agak kontroversial. Kayak contohnya seperti pro kontranya tuh dalam kaca masyarakat, seperti kepala daerah yang langsung dipilih oleh DPRD. Dan selain itu memaafkan koruptor jika mengembalikan hasil korupsi dan sebagainya. Nah, kalau dengan pernyataan-pernyataan tersebut, apakah akan menurunkan kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo sendiri? Kalau sekarang belum terlihat ya. Kalau kita lihat berkaca pada survei yang sekarang, tetapi menurut saya ke depan masyarakat itu akan lebih kritis. Misalnya isu mengenai kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu isu yang sangat tidak populer. Kami ada studi beberapa kali soal itu, yang kami temukan di publik itu sangat nolak ide itu. Mereka ingin kepala daerah itu dipilih langsung oleh publik gitu. Mereka tahu publik itu tahu persoalannya, dan ya mereka pasti lebih ngerti siapa yang akan memilih untuk menyelesaikan persoalannya gitu, dan keterlibatan mereka pasti lebih kuat gitu. Nah, menurut saya ke depan kalau ide-ide semacam itu terus dikembangkan oleh Pak Prabowo, menurut saya, apalagi misalnya kalau program-programnya tidak berjalan efektif, yang lain menurut saya approval rating atau tingkat kepuasan publik pada beliau itu bisa turun. Sekarang ini saya melihat approval ratingnya masih tinggi karena masih ada, belum sepenuhnya karena evaluasi kebijakan, tetapi masih ada singgungan dengan pilihan politik. Misalnya Pak Prabowo kan dipilih 58,8%. Dari situ saja udah banyak kan. Kemudian partai-partai pendukungnya kan sekarang kalau di parlemen sekitar 81%. Jadi kalau ini masih ada singgungan dengan, karena saya pilih Anda, partai politik saya milih mendukung Anda, jadi ya dia ikutlah. Kan belum ada banyak yang bisa dievaluasi kan dari program itu. Jadi approval rating yang tinggi itu bukan berdasarkan evaluasi, tapi masih ada karena kedekatan politik. Dan juga mungkin karena harapan. Prabowo kan kalau pidato berapi-api kan, nasionalisme, patriotisme dan seterusnya, ingin negara maju besar. Nah ini publik masih melihat, oh kami berharap dia benar-benar melakukan itu. Jadi approval ratingnya itu masih bercampur baur dengan harapan, dengan kedekatan politik. Jadi aspek evaluasinya belum. Karena itu misalnya kalau kita bedah di dalam approval ratingnya itu, masyarakat yang lebih rendah secara ekonomi dan pendidikan itu lebih tinggi tingkat kepuasannya pada Pak Prabowo. Sementara semakin tinggi pendidikan itu semakin rendah, semakin kritis. Nah yang tinggi pendidikannya dia evaluasinya kan lebih kritis gitu. Nah menurut saya pernyataan-pernyataan seperti mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, atau apa itu tadi, mengampuni koruptor yang mengaku, atau mungkin pernyataan soal nggak apa-apa kita babat hutan gitu ya, tanam kelapa sawit, karena kelapa sawit itu juga tanaman gitu, ada daunnya juga, jadi juga menyerap karbon dioksida. Atau pernyataan menterinya ingin membabat 20 juta hektar hutan dan seterusnya. Ya
kalau itu terus-menerus dilakukan, menurut saya pada akhirnya itu akan menjadi bahan bagi publik untuk melakukan evaluasi. Oke. Nah, Pak Saidiman, untuk penutup nih, kan kita udah 100 hari melihat kinerja Kabinet Merah Putih. Menurut Bapak sendiri, di sektor mana yang masih kurang dan apa yang bisa dikembangkan? Ada banyak aspek yang masih kurang. Menurut saya janji-janji populis itu lumayan oke dan terlihat akan dilakukan. Tetapi yang kita kurang di sini adalah keseriusan pemerintah misalnya untuk menambah atau mencari sumber-sumber baru untuk anggaran gitu, pendapatan. Jangan sampai program populis ini hanya memindahkan anggaran dari yang lain yang sudah bagus juga, misalnya pembangunan infrastruktur dan seterusnya gitu ya, dipindahkan ke sana untuk kasih makan publik gitu. Dan kemudian yang kedua, aspek penegakan hukum kita saya kira masih sangat problematik. Jadi misalnya ada orang merugikan negara 271 triliun gitu ya, dihukum hanya beberapa tahun. Orang yang menghitung kemungkinan kerugian negara itu justru mau diperkarakan gitu. Itu kan aneh sekali. Jadi aspek itu saya kira itu bisa membuat publik sangat ragu gitu. KPK yang seharusnya mengontrol pemerintahan justru jadi alat untuk menekan kelompok oposisi. Ini juga bermasalah. Selain itu ya secara keseluruhan aspek kebebasan publik, kita menyaksikan ada kelompok keagamaan misalnya di Jawa Barat kemarin di Kuningan, di Manislor itu mau mengadakan kumpul-kumpul dihalangi oleh pemerintah. Itu juga jadi aspek kebebasan sipil, aspek penegakan hukum itu masih sangat bermasalah. Kemudian janji mengenai digitalisasi itu juga belum terlihat ada upaya, padahal ini adalah program utama dari Pak Wapres ya terutama ya. Itu belum terlihat. Misalnya kalau kita bandingkan dengan, kita ada pembandingnya sekarang, Donald Trump gitu ya, yang baru terpilih. Hari pertama dia terpilih, dia langsung menandatangani 200 executive orders. Salah satunya yang tadi malam kemarin gitu ya, dia mengundang CEO dari beberapa perusahaan teknologi yang terbesar gitu ya, Open AI dan seterusnya gitu ya, dan mereka komitmen untuk menganggarkan 500 miliar dolar gitu ya untuk pembangunan infrastruktur artificial intelligence terutama di bidang kesehatan. Itu langsung dilakukan di hari pertama. Nah, Pak Prabowo belum terlihat ya melakukan hal-hal besar semacam itu. Oke, berarti harapannya semoga program-program populis yang udah berjalan bisa terus berjalan secara efektif dan juga aspek-aspek yang masih harus dibenahi bisa dibenahi dengan secara cepat juga ya. Oke, terima kasih banget Pak Saidiman sudah bersedia hadir di Good Talk pada kali ini. Dan untuk kalian para smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun juga komentar, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and bye-bye. Thank you.